Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita akan bersama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah, ibadah doa, di mana sore hari ini Rabu 30 Desember 2020 merupakan Rabu yang terakhir di bulan Desember dan Rabu yang terakhir di tahun 2020. Kita mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saatnya pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini, pergunakan waktu kita pada sore hari ini dengan bijaksana untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa bersama-sama hadir dalam ibadah doa. Meskipun ibadah doa pada sore hari ini masih kami adakan secara online, kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati kasih-Mu di hari ini, di mana Rabu ini merupakan Rabu yang terakhir di bulan Desember dan Rabu yang terakhir di tahun 2020. Oleh karena itu Bapa, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu kami ini untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami di dalam kami memasuki tahun 2021. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, Rabu 30 Desember 2020, berjudul menggunakan waktu dengan bijaksana. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata bijaksana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan secara logis sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Bagi kehidupan saya dan saudara, hati yang bijaksana ini sangat penting. Mari kita akan bersama-sama mempelajari di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud. Dan kitab Mazmur juga ditulis oleh Salomo. Kemudian pada pasal 90 ini kitab Mazmur ditulis oleh Musa, di mana saat itu Musa sudah lanjut usia. Dan saat ayat ini saudara, dan di mana saat masa tuanya Allah meminta kepada Musa
untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tugas yang diembannya tersebut bukanlah tugas yang mudah, tetapi tugas yang diembannya adalah tugas yang cukup berat dan banyak tantangan. Belum lagi tugas ini yang diembannya Musa sudah lanjut usia, umurnya sekitar 80 tahun. Dan di dalam pasal ini juga, di dalam ayat yang pertama, Musa berdoa untuk belajar menghitung hari-hari dengan bijaksana. Di usia yang tua, Musa mendapatkan tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa berdoa supaya Tuhan mengajarkan Musa untuk menghitung hari-hari, sehingga Musa memperoleh hati yang bijaksana. Mengapa dalam doanya Musa meminta untuk belajar menghitung hari-hari agar beroleh hati yang bijaksana? Yang pertama, Musa menyadari bahwa umur manusia sangatlah singkat. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 dijelaskan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Musa menuliskan pasal yang ke-90 ini dalam doanya. Dia memohon kepada Tuhan supaya dia belajar menghitung hari-hari karena menyadari umur manusia sangat singkat. Lalu yang kedua, supaya di dalam menjalankan tugasnya, Musa akan menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Doa Musa ini ternyata, saudara, Musa dapat melakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru kita bisa belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, bahwasanya demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus ini sangat relevan. Sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sebab memang hari-hari yang saat ini kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Jikalau kita tidak mempergunakan hari-hari ini, maka hari-hari ini akan kita pergunakan dengan sia-sia, dengan percuma, untuk melakukan hal-hal yang percuma. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan di dalam kitab Mazmur bahwa masa hidup manusia itu sangat singkat. Kemudian di dalam surat Efesus juga diingatkan hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu kita mau belajar untuk menghitung hari-hari yang kita lalui, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Lalu bagaimana kita belajar untuk menghitung hari-hari?
sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita harus mempergunakan hari-hari hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus menuliskan pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari itu kita tidak mengisinya hari-hari kita dengan bijaksana, maka perjalanan hidup kita akan tersesat. Oleh karena itu Paulus menasihati kepada kita sekalian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, supaya di dalam menjalani hari-hari hidup kita mengisi hari-hari kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sadar bahwa hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, dan yang kita lakukan adalah dengan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita memperoleh hati yang bijaksana? Yang kedua, kita akan mengisi hari-hari hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita melihat kenyataan bahwa hari-hari ini jahat, maka saudara, mari kita akan mengisi hari-hari hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kemudian yang ketiga, yaitu setiap hari kita harus menyimpan harta di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat, falsafah dunia mengatakan time is money. Banyak orang saat ini mempergunakan waktu yang ada untuk memburu harta, untuk memburu uang, untuk menyimpan uang di bumi. Tetapi kita ingat, ketika di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang 19 sampai ayat yang 20 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, melalui ayat ini kita diingatkan, kita harus senantiasa mengumpulkan harta di surga, sebab harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Meskipun falsafah dunia mengatakan time is money, waktu adalah uang, tetapi bagi kita waktu adalah untuk memuliakan Tuhan, waktu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, waktu adalah untuk mengumpulkan harta di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. 2 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Mari sisa waktu yang ada di dalam kehidupan kita,
kita pergunakan untuk belajar menghitung hari-hari supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Dengan mengisi hari-hari hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Itu saudara, mempergunakan hari-hari yang akan kita lalui dengan mempermuliakan Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajak saya dan saudara, mari kita akan mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan adalah itu kehendak yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Beribadah kepada Tuhan itu mempermuliakan Tuhan. Seperti di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Bagaimana Yosua memutuskan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan adalah sikap dan tindakan di dalam kehidupan orang-orang Kristen untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita akan ketika kita berbuat apa saja di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, maka perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat bahwasanya mempermuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan adalah berbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara lakukan, perbuatlah yang saudara lakukan dan saudara perbuat seakan-akan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Jangan kita perbuat karena ingin mencari pujian, ingin mencari sanjungan, bukan, tetapi yang kita perbuat adalah untuk Tuhan. Dengan demikian kita sedang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia. Ketika kita berbuat untuk Tuhan, maka kita berbuat untuk Tuhan adalah sedang melakukan kehendak Tuhan dan sedang memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, yang akan kita lakukan di dalam memasuki tahun baru ini, kita harus setia di dalam persekutuan. Mungkin selama ini hari-hari kita hanya kita habiskan untuk keperluan pribadi, untuk mengisi ambisi pribadi. Ketika kita memasuki tahun baru, kita akan mengisi hari-hari hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia di dalam persekutuan. Ini yang ketiga, saudara. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita memasuki tahun baru, kita akan mengisi hari-hari hidup kita dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia dalam persekutuan. Yang keempat, yang terakhir, kita akan mengisi hari-hari hidup kita untuk mengumpulkan harta di surga. Kita boleh bekerja, kita boleh mengumpulkan uang, tetapi janganlah tujuan kita untuk mengumpulkan harta kita di bumi, sebab di bumi ingat dan karat merusaknya.
tetapi kumpulkanlah harta di surga. Ketika kita mengumpulkan harta di surga melalui persembahan maupun perpuluhan, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sebagai ayat yang terakhir dalam firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya akan membacakannya firman Tuhan ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus menasihati kepada kita. Kita akan memperhatikan bersama-sama bagaimana kita hidup. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari responi firman Tuhan ini. Dan tentunya di dalam memasuki tahun baru, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan menjadi orang bebal. Karena orang bebal adalah orang yang sudah mengerti firman Tuhan tetapi mengabaikannya. Dia tidak mau melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di penghujung tahun ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga ketika kita memasuki tahun baru, kita akan menggunakan waktu kita dengan bijaksana untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajak seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga saudara, mari kita akan bersama-sama setia di dalam persekutuan dan kita akan mengumpulkan harta di surga. Demikian juga kita pun akan setia di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara lakukan, mari perbuatlah dan lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, dipermuliakan. Dengan demikian kita melakukan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Selamat menyongsong tahun baru, dan kita akan bersama-sama bertemu pada hari Jumat di dalam ibadah tahun baru. Kita akan membuka hari-hari hidup kita di tanggal 1 Januari dengan mendengarkan firman Tuhan, supaya langkah hidup kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk menghitung hari-hari sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Dengan demikian Bapa, kami akan menghitung hari-hari dengan bijaksana di dalam kehidupan kami, dengan memuliakan Tuhan, dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa, jadikan firman-Mu ini senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu ini Bapa, kami akan meresponinya, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Bapa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, berkati juga untuk setiap orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur Bapa, di akhir tahun ini Bapa, Engkau memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru, tahun 2021, biarlah berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan akan terus tercurah di dalam kehidupan kami, dan kami pun Bapa akan menikmatinya kehidupan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kami akan senantiasa Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ingatkan kembali, hari Jumat pukul 7.30 kita akan bertemu kembali di dalam ibadah buka tahun, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom, Tuhan